Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasulullah, dari kecil dia sudah masuk Islam. Abdullah bin Abbas ini Allah memberinya kelebihan kecerdasan. Nah, kita ini Bu ya, masing-masing kita ini dikasih kecerdasan yang berbeda-beda. Ada di antara kita ini makannya sambal lado anak Pak, pakai nasi putih, tapi otak cerdas Pak, karena memang dikasih Allah kecerdasan. Nasi putih aja Bu, kasih garam, sambal lado anak, otak cerdas, badan sehat. Ada udah dikasih susu mahal, pakai madu, tidur pakai AC, udah lisui, bodoh pula lagi Pak. Jadi memang Allah ini luar biasa ya Bu ya. Ada orang dikasihnya memang udah sabar dari lahir, mau diapakan aja sabar. Ada orang latihan dulu, baru bisa jadi sabar. Jadi Allah tuh sudah ngasih kita nih Pak. Ada yang, makanya takdir tuh ada dua ya Bu ya. Takdir mubrom, namanya takdir mu'allaq. Takdir mubrom ini yang tidak bisa diubah. Nah ini yang ketetapan Allah, tidak bisa diubah. Kapan orang lahir, walaupun sekarang udah canggih alat tahu orang kapan lahir, tapi sebetulnya kapan orang lahir itu Allah yang maha tahu. Apa jenis janin dalam perut ibunya itu Allah yang menentukan. Walaupun alat sekarang udah canggih ya Pak, sebetulnya itu mubrom. Makanya kenapa dibilang mubrom Bu? Kadang di USG laki-laki keluar perempuan, itu tuh Pak. Jadi tetap teknologi kalah kadang sama Allah, pasti kalah lah. Nah kemudian ada namanya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini masih bisa dirubah Pak dengan doa. Misalnya kita ditakdirkan Allah bodoh, kita cari takdir pintar. Ditakdirkan Allah sakit, cari takdir sehat. Itu namanya masih bisa diubah dengan usaha manusia. Nah termasuk masalah kecerdasan itu kadang memang Allah yang menitipkannya. Memang dikasih Allah dia kecerdasan di atas rata-rata. Walaupun dia tanpa belajar Pak, memang sudah dikasih Allah kecerdasan. Ada kita berusaha dulu baru bisa cerdas. Nah, kalau kekuatan, misalnya Allah memberikan kekuatan kepada Ali, tapi tidak memberikan kekuatan itu kepada sahabat yang lain. Jadi memang macam-macam gitu Ibu. Nah Abdullah bin Abbas ini sudah nampak memang cerdasnya dari kecil. Nah karena dia cerdas inilah ditambah doa Rasulullah Pak. Karena Rasulullah melihat ini anak ini cerdas. Didoakan oleh Rasulullah dengan 3 doa Bu. Ya Allah berkahilah hidupnya, ya Allah ajarkanlah hikmah kepadanya, ya Allah pahamkan dia dengan agama dan mengerti akan takwil. Jadi dia inilah ulama umat tibanya Bu, Abdullah bin Abbas ini Pak. Kalau umur Bu memang dia masih kecil, tapi kalau ilmu cukup disegani oleh para sahabat. Ulama-ulama sahabat kan lumayan banyak. Sewaktu dia udah masa Umar bin Khattab itu kan sahabat udah tambah banyak, ngerti-ngerti dengan Al-Quran. Umar yang dibawanya anak kecil Pak, Abdullah bin Abbas. Pertemuan ulama-ulama tibanya Pak ya, orang-orang pandai dalam ilmu agama. Umar hanya membawa anak kecil Abdullah bin Abbas. Dalam hati sahabat-sahabat yang tidak kenal sama Abdullah bin Abbas, anak-anak pula dibawa kemari. Orang remeh Pak dengan Abdullah bin Abbas. Yang dibahas waktu itu apa Bu? Mengenai apa maksud hikmah dari turunnya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa hikmah ayat itu turun? Semua sudah ngasih pendapat, umat Islam ini akan tambah banyak, orang masuk Islam akan berbondong-bondong. Abdullah bin Abbas diam aja. Setelah semuanya menjelaskan, baru ditanya oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, apa kira-kira ayat ini kemana arahnya? Dijawab oleh Abdullah bin Abbas,
ayat ini mengisyaratkan Rasulullah akan meninggal dunia. Itulah ayat itu mengisyaratkan. Karena kalau umat Islam sudah masuk berbondong-bondong, kemenangan sudah datang, tugas Rasulullah selesai. Di situ dicium Umar bin Khattab keningnya. Baru paham aku maksud ayat ini sekarang. Karena kan itu jauh pikiran Abdullah bin Abbas itu, Pak. Jadi kalau anak bapak memang dasarnya cerdas, itu tinggal melatih, jangan sombong aja dia. Nah, adab dia diajarkan. Tapi kalau misalnya yang otaknya memang harus berusaha terus baru pintar, nah itu harus sabar-sabar mengajarnya. Dicari bidang yang dia suka untuk supaya lebih enak dia belajarnya. Tapi kalau yang udah cerdas sudah enak, bahagialah bapak ibu punya anak cerdas, tidak banyak ngajarnya lagi. Nah itu memang Allah yang memberikannya. Jadi Rasulullah mengatakan Abdullah bin Abbas adalah ulama umat ini. Pernah ibu ya dulunya Pak, sebetulnya solat yang diajarkan Rasulullah kalau kita berimam makmum berdua, dulunya Rasulullah mengajarkan sejajar. Sama Rasul, imam sama makmum itu sejajar kalau berdua. Waktu itu Rasulullah sholatlah bersama Abdullah bin Abbas, disejajarkannya sama dirinya oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah takbir, mundur dia ke belakang sedikit. Ditarik Rasulullah dia ke depan, mundur dia balik. Pas selesai agak marah Rasulullah. Kau ada apa kau Abdullah? Aku sejajarkan kau dengan diriku, kau mundur ke belakang. Tidak pantas bagi kami sejajar bersama imam, apalagi imamnya adalah dirimu ya Rasulullah. Di situ didoakan Rasulullah, mudah-mudahan berkahlah ilmu kau ni Abdullah bin Abbas. Nah sejak itulah Pak, imam makmum kalau sholat berdua mundur sedikit ke belakang. Kalau orang ngerti enak ya Bu ya, nanti dia datang yang ketiga dipukulnya bahu sedikit bisa mundur. Kalau sempat yang tidak ngerti Pak, pukul bahu, orang ajar ke orang sholat kok pukul bahu, itu yang ngeri ya. Ngamuk lah dia nanti. Mukul kadang mukul enggak, orang pelan-pelan aja Pak, ini mukul macam mukul apa kadang Pak, terkejut orang dibuatnya. Apa kadang tak berkelahi gara-gara itu gitu ya. Sama ingat saya Bu ya, kalau kita sedang sholat lewat orang depan kita, lebih baik berhenti selama 40 tahun itu, atau tolak orang itu. Tolak maksud di sini itu deh, apa ndak berkelahi di masjid Pak, tolak betul, tolak apa nih Pak? Itu yang tolak bala kata orang tuh Bu, ngeri Bu, terempas orang dibuatnya, apa ndak berkelahi dibuatnya Pak? Maksudnya itu ya hadang biasa aja. Jangan sampai menyakiti pula. Ini betul-betul tolak, itu yang tolak bala. Hancur badan orang boleh dibuatnya itu, tersandar orang ke dinding dibuatnya. Nah, jadi itu kelebihan Abdullah bin Abbas. Udah diprediksi Rasulullah ini bakal jadi ulama. Misal macam kami mau balik sekarang nih Bu, ya saya ingat dari kecil saya suka lihat orang ceramah Pak. Di masjid tuh apa aja pertandingan hafal ayat yang macam-macam sekarang nih Bu ya, dikacau-kacaukan ayat itu susunannya kita memang hobi dari kecil. Kemudian kalau ada orang ceramah saya tengok terus Pak, asal orang ceramah. Ingat saya waktu saya kecil-kecil Ustaz Ali Abri, kemudian Ustaz Sulaiman Abdullah, selalu di masjid tuh Bu. Pokoknya suka lah dengar orang ceramah ini, suka betul. Jadi memang udah ada dari kecil tuh, memang udah ada. Bukan udah besar timbulnya. Kadang kan kami ini ada udah besar-besar Bu, cari kerja payah Pak. Aku jadi ustad lagi, taraweh 15 menit 250, 300 kemana mau dicari itu. Ada yang macam itu Pak. Dia sebetulnya tidak bakat dia ceramah nih Bu. Pokoknya kalau dia pas ceramah tuh muak aja bawaan orang, kadang nengok dia Pak kan. Cuman itulah kan dia mikir cari kerja Pak ya.
Mau jadi ojol dah banyak lah ojol. Bagus jadi ustaz lagi. Itu untuk bulan puasa jadilah lumayan tuh Pak. Kali kan lah 250 semalam. Kali sebulan kan udah banyak tuh. Memang ada yang karbitan macam itu ada. Memang dia tuh tidak ada kebutuhan. Jadi kita ini memang bidang kita ini udah masing-masing. Tidak bisa. Bidang kita tuh udah masing-masing. Jadi tidak bisa kita jadi orang lain tuh tidak bisa. Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang tidak kita cintai, mana kita ikhlas? Tidak akan susah kita akan ikhlas tuh. Nah kemudian apa sopannya Abdullah bin Abbas ini Bu? Pernah dia disuruh bapaknya, kau pergi ke tempat Muhammad. Pergi dia, balik. Ditanya oleh bapaknya, kenapa kau tidak jadi menemui Muhammad? Aku melihat seseorang yang tidak kukenal bersamanya. Jadi nampak dia Rasulullah sama orang yang tidak dikenalnya. Karena dia masih kecil, pulang dia balik. Nah itulah sopannya Abdullah bin Abbas ini. Makanya Zaid bin Sabit pernah mencium tangan Abdullah bin Abbas walaupun dia masih kecil Pak, ya. Ditariknya tangannya Bu. Kenapa kau mencium tanganku, kata Abdullah bin Abbas. Beginilah kami disuruh menghargai keturunan masih darah Rasul kami, kata Zaid bin Sabit. Karena sebelumnya apa? Abdullah memegang tali kuda Zaid bin Sabit. Kenapa kau lakukan ini? Nah inilah kami diajarkan Rasulullah untuk menghargai ulama kami. Jadi rendah hati sama rendah hati Pak ya. Jadi kalau orang yang memang, saya kalau nengok macam Buya Yahya, Ustadz Somad, kalau bertemu tuh sejuk jiwa nengoknya itu apa nama, saling sopan, santun gitu Bu ya. Tapi ada juga Bu Ustadz yang busuk gayanya Bu. Di apa namanya, di salam orang dia lah ngasih tangannya tuh. Kau nak cium? Dia lah yang menawarkan cium tangannya. Jadi memang kami ini ada juga yang meleset gayanya Bu ya. Dihormati orang jadi sok tuh ada Pak. Saya sebetulnya malas kadang ya Bu, kalau ada orang apa namanya nih terlalu menghormati, terlalu, itu justru menakutkan bagi saya. Takut saya jumpa orang-orang macam itu. Apa namanya nih, takut terserang gitu. Iblis ini kan cerdik Pak kan, cerdik iblis tuh, hebat dia. Jadi ini yang dijaga-jaga nih, jangan sampai apa namanya nih kita itu lepas dari adab. Karena Islam ini memang agama yang sangat beradab. Saya pernah nengok ustadz Bu, takut saya Bu. Macam anak kecil kok bapak ibu-ibu ini dibuatnya. Itu ada tuh. Jadi ada yang nanya, Ustadz saya nanya, selesai ibu tanya, kemana aja telinga ibu dari tadi? Nggak mendengar sepanjang saya ngaji. Waduh ngeri Bu. Ada yang waktu itu dicemeehnya imamnya Bu. Suara imam bagus, wajahnya kok jelek ya katanya. Ada juga tuh dirumbai itu Bu. Ngeri-ngeri juga muncul kami ini rupanya Bu. Saya itu takut ya Pak. Kadang kita tak sadar kan Pak ya. Terhina orang nanti atau apa, ngeri memang. Kemudian